Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana tariqan wa sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ilaina mu'alliman wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bukratan wa asila. Amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Sobatku, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara, alhamdulillah wa syukrulillah sobatku, kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa lagi Perkasa, Zat yang telah memberikan kita aneka macam nikmat, corak ragam rahmat yang luar biasa banyaknya. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia yang paling kita sayang, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita iringi rasa cinta kita dengan banyak bersolawat, juga menjalankan perintahnya, menjauhkan larangan-larangan darinya, berupa hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita implementasikan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu sobatku, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berikanlah hamba keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat ya Allah. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak hamba ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solihah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Al-Quranmu ya Allah. Berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan ibadah. Matikanlah ya Allah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Sayyidina Utsman bin Affan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang melakukan sholat isya secara berjamaah, maka dia seakan-akan sudah mendirikan sholat pada sebagian malam. Jadi barang siapa sholat isya berjamaah, maka dia seperti mengerjakan sholat separuh malam pahalanya.
Dan juga barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka dia seperti sholat semalaman suntuk, semalaman penuh. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Coba kita camkan sekali lagi hadis ini sobatku. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah di masjid ataupun di rumah ya, bersama istri dan anak. Sholat isya berjamaah di masjid ataupun di rumah berjamaah, meskipun lebih baik adalah di masjid, faka'annama qama nisfal laili, maka pahalanya itu seperti beribadah, seperti sholat tahajud atau seperti qiyamul lail separuh daripada malam. Separuh malam diisi dengan sholat, pahalanya sama dengan sholat isya berjamaah yang kita lakukan 4 rakaat secara berjamaah. Dan kemudian wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Dan barang siapa yang setelah sholat isya berjamaah kemudian dia juga melakukan pada waktu subuh sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti dia melakukan sholat malam sepenuhnya, sepanjang malam. Ini kan subhanallah nih ya. Hanya sekedar kita melakukan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti kita melakukan sholat sepanjang malam. Bayangkan saja tuh, misalnya sepanjang malam waktunya kapan? Sepanjang malam dari maghrib katakan jam 6 sampai jam 5 pagi. Itu kalau kita melakukan sholat malam berapa rakaat? Bisa nggak kita, kuat nggak berdiri melakukan sholat sepanjang malam tersebut? Tetapi di antara kita yang melakukan sholat berjamaah hanya isya dan subuh secara berjamaah. Isya dilakukan 4 rakaat secara berjamaah, subuh dilakukan 2 rakaat secara berjamaah di masjid atau musola, meskipun lebih baik adalah di masjid, maka pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Dikuatkan lagi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal isya fi jama'atin ka'anna lahu qiyamu nisfil lailin, ka'anna lahu qiyamu nisfi lailatin, wa man syahidal isya wal fajr fi jama'atin ka'anna lahu ka qiyami lailatin." Ai kana lahu ka qiyami lailatin. Barang siapa mengerjakan sholat isya berjamaah, maka dia mendapat pahala sholat separuh malam. Dan barang siapa mengerjakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Masya Allah. Inilah kelebihan atau juga keutamaan sebagai seorang muslim yang suka melakukan sholat berjamaah. Pantas kalau kita menjaga sholat apalagi berjamaah, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Itu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Awwalu ma yuhasabu, pertama kali akan ditanya, akan dihisab, akan diinterogasi, akan diaudit. Apaan tuh? Yaitu as-sholah, sholatnya. Pas diperiksa sholatnya berjamaah terus, masya Allah. Ini luar biasa. Jadi di antara keutamaan sholat isya dan subuh dengan berjamaah adalah bahwa pahalanya seperti sholat tahajud sepanjang malam. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habuan. Seandainya manusia mengetahui keutamaan sholat isya dan subuh secara berjamaah di masjid khususnya, tentu mereka mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Ini hadis muttafaq alaih. Nah, jadi sobatku, ternyata yang selama ini mungkin kita malas-malasan, jangan sampai. Karena kalau kita sholat malas-malasan berarti di hati kita ada nifak. Apa itu nifak? Sifat munafik. Malas-malasan secara berjamaah, iza qamu ila sholati qamu kusala. Di antara tanda-tanda munafik yang jelas adalah mereka malas melakukan sholat apalagi berjamaah. Nah, kalau kita yang sudah tahu bahwa melakukan sholat itu sangat penting,
Al-farqu bainana wa bainal kafir as-shalah. Yang bisa membedakan antara kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang kafir atau orang musyrik yaitu salat, maka kita melakukan salat. Ditambah lagi dengan melakukan salat secara berjamaah. Masya Allah. Sobatku, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Tidak ada solat yang lebih berat bagi orang-orang munafik melebihi solat subuh dan juga solat isya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan kedua solat tersebut, mereka akan mendatanginya dengan merangkak. Jadi solat isya berjamaah, solat subuh berjamaah, Masya Allah. Nah sobatku yang Allah sayangi, jadi ini sudah jelas dan tegas bahwa orang-orang munafik sangat berat melakukan solat isya dan solat subuh, karena solat yang mereka lakukan hanya untuk dipuji orang lain, sama sekali bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus benar-benar memperhatikan dua solat wajib ini agar tidak sama dengan orang-orang munafik. Hafizu ala salati, hafizu ala salawati wa salatil wusta. Peliharalah segala solat, segala solatmu. Hafizu ala salawati wa salatil wusta, dan peliharalah solat wusta. Ini mengenai tentang solat asar dan solat subuh, ya, mengenai solat asar dan solat subuh. Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakah fa khallu sabilahum. Jika mereka bertaubat, kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Surah At-Taubah ayat 5. Sobatku yang Allah sayangi, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita juga, as-sholatu ala waktiha. Sholatlah kamu tepat pada waktunya. Ini jawaban dari seorang yang bertanya. Siapa yang bertanya? Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, Sa'altu Rasulullah SAW, ayyul a'mali afdol. Amal apa yang paling bagus? Amal apa yang paling mulia, yang paling utama? Kemudian beliau menjawab, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Kemudian ditanya lagi, summa ayyun. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan, berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis muttafaq alaih. Nah sobatku yang Allah muliakan, dalam ketentuan ini semua bahwa jelas sholat meskipun kita lihat biasa saja, tapi mempunyai fadilah dan keutamaan yang sangat-sangat luar biasa. Sholat yang bisa menetralisir penyakit-penyakit hati kita. Hati yang menjadi komando, hati yang menjadi lokomotif, pilot, pemimpin di dalam badan kita. Selamat atau tidaknya kita tergantung hati. Tapi kalau hati sudah ada penyakitnya, salah satu penyakit hati diantaranya adalah munafik, atau munafik juga dikenal dengan penyakit iman. Iman kalau sudah ada penyakitnya yaitu munafik, idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika azan berkumandang untuk memanggilnya mendirikan sholat, kemudian dia malas-malesan, maka di dirinya ada penyakit munafik. Ada penyakit munafik. Atau yang sering melalaikan sholat, di dirinya ada penyakit fasik. Imannya terkeroposi, tervirusi, ya, terkontaminasi dengan munafik dan fasik. Fasik adalah penyakit iman, munafik adalah penyakit iman. Nah sobatku yang Allah sayangi, oleh karena itu, dawu mardokum, obatilah penyakit kita. Jika kita punya penyakit batin, hati ini, maka obatilah dengan banyak-banyak berzikir, dengan banyak-banyak beristighfar, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak melakukan sholat secara berjamaah. Masya Allah, diterangi dengan keilmuan, rajin mengaji. Tapi kalau iman kita sudah terkontaminasi dengan penyakit munafik dan fasik, maka hendaklah kita perkuat dengan banyak istighfar,
membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, banyak sholat 5 waktu. Jangan sampai kita tinggalkan secara berjamaah. Kemudian kita isi iman kita dengan cahaya, yaitu ilmu agama, nasihat-nasihat agama. Bedanya apa dengan penyakit zahir, penyakit jasmani? Kalau penyakit jasmani tidak sampai ke akhirat, tapi kalau penyakit batin, penyakit hati dan penyakit iman, pengaruhnya sampai ke negeri akhirat. Ya Allah, Anta syafi la shifaa illa shifa'uk, Anta syafi la shifaa illa shifa'uk. Ya Allah, Engkau Tuhan yang maha menyembuhkan. Sembuhkanlah jika kami sakit, sembuhkanlah ya Allah penyakit kami, baik jasmani, baik hati kami ataupun iman kami. Sembuhkanlah penyakit zahir dan batin kami ya Allah. Hanya Engkau yang maha menyembuhkan. Insya Allah zahir batin kita sehat dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.